Terima kasih teman-teman sudah bergabung ke channel ini bersama saya Nus M. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perguruan ilmu gaib yang pernah saya jumpai dan terjun masuk di dalamnya. Perguruan ilmu gaib ini saya ikuti atau masuk, katanya belum resmi di Indonesia, tetapi sudah resmi di Malaysia. Saya masuk bergabung ke perguruan ilmu gaib tersebut tahun 2013. Untuk masuk ke perguruan ini harus melalui beberapa tahapan, seperti mandi kembang 7 rupa dan mengikuti ritual doa selama 7 malam berturut-turut setiap jam 2 tengah malam. Kemudian setelah melakukan ritual doa selama 7 malam, kita akan disuruh untuk bersemedi di tempat yang gelap atau tempat yang sunyi atau tempat yang dianggap punya kekuatan suci, dan di situ katanya kita jika beruntung akan bertemu dengan Tuhan Yesus, dan jika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus maka kita akan mendapatkan kekuatan gaib. Oh ya, sebelum melakukan ritual doa 7 malam ada proses pengisian ilmu oleh orang yang sudah berpangkat sebagai guru. Jadi teman-teman, saya sudah bertemu dengan orang yang mengaku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus saat melakukan semedi di tempat yang sunyi seperti di gunung atau di mana lah, saya tidak tahu. Yang saya dengar itu di gunung. Teman-teman, saya menceritakan kisah saya ini bukan maksud untuk mengajak teman-teman untuk masuk bergabung ke dalam perguruan ini, namun ini sebagai suatu peringatan untuk kita semua, terutama kita yang beragama Kristen, karena di situ dikatakan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi sebagai orang yang beragama Kristen pasti kita senang karena berhubungan dengan Tuhan, dan kita pasti jika kurangnya pengetahuan pasti kita langsung mau dan menurutinya. Keunggulan dari perguruan ilmu gaib ini yang sudah saya rasakan dan melihat sendiri adalah tubuh kita tidak bisa disentuh oleh orang lain jika ia berencana jahat. Jadi jika orang berencana jahat ingin memukul atau membacok atau apapun, nanti pada jarak kurang lebih setengah meter dari tubuh kita akan terpental dan tidak bisa mengenai yang memiliki ilmu tersebut. Saya dituntun Tuhan untuk masuk mengikuti perguruan tersebut karena ada tujuannya, bahwa salah satunya dalam video ini untuk memperingatkan kepada kita semua bahwa mengikuti ritual-ritual seperti itu, ritual untuk bertemu Tuhan Yesus seperti itu tidak dibenarkan karena sangat berbahaya untuk kehidupan umat manusia. Karena orang-orang yang punya kekuatan seperti ini
entah disadari atau tidak disadari, akan berpengaruh pada orang-orang di sekitarnya. Teman-teman, saya merasa sudah dipakai oleh Tuhan sebagai perantara untuk memperingatkan bahwa ritual seperti itu tak boleh dilakukan karena sudah melanggar ketentuan Tuhan. Apalagi berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu sangat dilarang keras. Saya tidak menyebutkan nama perguruan tersebut karena saat saya mengikuti perguruan tersebut belum resmi di Indonesia, hanya katanya resmi di Malaysia. Tetapi sekarang ini banyak ritual-ritual ilmu gaib dari perguruan-perguruan tertentu yang mengandalkan semedi atau ritual lainnya untuk bertemu sosok yang dianggap Tuhan atau Roh Kudus atau roh yang dianggap suci atau roh-roh lainnya. Sebaiknya jangan diikuti. Teman-teman yang saat ini sedang mempelajari atau masih dalam angan-angan untuk memiliki ilmu gaib dengan jalan yang sudah saya sebutkan, sebaiknya tidak boleh. Karena kalau sudah ada peringatan seperti ini, pasti ada sesuatu tujuan Tuhan. Karena saya juga melalui berbagai penderitaan hidup sehingga saya bisa menyatakan ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika teman-teman memaksa diri untuk mengikuti ritual-ritual untuk bertemu sosok gaib seperti yang sudah saya sebutkan. Karena saya di sini hanya merasa berkewajiban untuk menyampaikan pesan atau memberikan peringatan, karena saya awalnya pun dari ketidaktahuan, dari tidak tahu. Namun untungnya saya ditolong oleh Tuhan untuk mengerti tentang semua rahasia di balik semua itu, dan saya percaya bahwa ini rencana Tuhan yang menuntun saya untuk mengikuti perguruan tersebut, supaya saya melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh perguruan ilmu gaib tersebut. Walau hanya satu perguruan yang saya berjumpa, namun sepertinya sudah banyak cabang-cabang perguruan ilmu gaib yang mengandalkan dengan berjumpa sosok-sosok roh untuk mendapatkan kekuatan gaib. Sebaiknya teman-teman kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui mempelajari kitab-kitab suci kita masing-masing. Terutama agama Kristen, kita banyak membaca Alkitab saja dan selalu mengikuti ritual-ritual rohani di gereja jika ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Saya yang memberikan peringatan ini, saya bukan seorang pendeta teman-teman. Saya seorang biasa, namun kehidupan saya sudah dituntun ke arah yang rohani. Jadi saya mempelajari dari pengalaman hidup. Dari pengalaman saya itu, saya ditunjukkan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang Roh Kudus dan Yesus yang bisa dijumpai oleh orang atau bertatap muka langsung melalui ritual-ritual tertentu, atau seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Roh Kudus yang dipercaya oleh umat Kristen adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri. Roh Kudus itu ada di dalam tubuh, bukan di luar tubuh. Jadi teman-teman yang tidak paham, jangan berusaha untuk bertemu dengan sosok Roh Kudus, karena itu bukan Roh Kudus yang sebenarnya yang dipercaya oleh umat Kristen. Roh Kudus yang sesungguhnya itu sudah ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita sejak di dalam kandungan ibu. Tentang Yesus yang datang
dan berhasil dijumpai oleh orang-orang tertentu, itu sebenarnya bukan Yesus. Saya menyebutnya itu adalah roh leluhur yang menyamar. Saya menyebutnya itu adalah roh leluhur yang menyamar, menyerupai seperti apa yang kita pikirkan. Jika kita membayangkan wajah Yesus seperti apa, apalagi sering muncul di film, di gambar, jadi kita membayangkan wajah Yesus itu seperti yang sudah pernah kita lihat, maka sosok itu akan muncul dengan wajah yang sama. Jadi harus berhati-hati teman. Saya sebenarnya tidak mau berbicara melalui video, karena saya mengetahui ini sejak tahun 2013. Dan puji Tuhan, baru kali ini saya diberikan keberanian dan kesempatan untuk berbicara melalui video. Semoga teman-teman dapat memahami maksud saya dan penjelasan saya. Jika kurang mengerti atau kurang paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau mau bertanya apapun silahkan. Saya saat itu mengikuti perguruan itu karena tidak tahu. Memang saya awalnya bertanya-tanya, apakah ini bukan jalan yang sesat, kita berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus dengan jalan bersemedi. Namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti kepada saya, sehingga saya terus masuk ke lingkup perguruan tersebut. Dan akhirnya pada malam yang ke-7 saya berdoa, disitulah saya kekuatan karunia Roh Kudus saya mulai tampak atau mulai saya rasakan, sehingga saya mulai mengerti. Seperti yang sudah saya ceritakan teman-teman di kisah hidup saya di part yang pertama dan kedua, bahwa saya mengalami seperti kegilaan karena keadaan ini. Jadi teman-teman, saya diajari oleh Tuhan secara langsung untuk memahami hal tersebut. Karena saat saya masuk ke perguruan itu tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang pasti, atau teman-teman saya yang ada di sekitar situ. Mungkin sudah banyak pendeta yang mengajarkannya, namun saya mungkin tidak tahu atau tidak mengerti, sehingga saya masuk ke perguruan tersebut. Dan melalui video ini sebagai peringatan juga untuk teman-teman yang belum tahu bahwa ada perguruan gaib, perguruan ilmu gaib yang bisa menghubungkan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu tidak boleh diikuti. Itu sesuatu yang sangat dilarang, bertentangan dengan kehidupan Kristen dan bertentangan dengan aturan kehidupan yang sesungguhnya. Karena orang-orang yang mendapatkan ilmu gaib dengan cara demikian akan berpengaruh kepada orang-orang yang hidup di sekitarnya. Teman-teman, saya hanya bertugas atau merasa berkewajiban untuk memberikan pesan ini, memberikan peringatan ini. Keputusan ada pada teman-teman sendiri. Jika teman-teman mau melanjutkan untuk belajar, silahkan, atau mengikuti ritual-ritual itu silahkan, atau mengurungkan niat untuk tidak mengikuti lagi, itu sesuatu keputusan yang terbaik. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di situ saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga bermanfaat untuk saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar channel saya juga bisa berkembang teman-teman. Saya menanti usul saran dari teman-teman dan komen-komen yang positif. Salam jumpa kembali di